Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Prodi Kimia 2019 yang beranggotakan saya, Alifah Syahirah, dan kedua teman saya, Raihania Eko dan Sekar Jatiningsih, akan menjelaskan mengenai bisnis plan model kanvas yang telah kami rancang. Bisnis plan model kanvas adalah alat representasi visual yang dapat menjelaskan secara komprehensif sebuah proses bisnis. Nah, dalam bisnis plan model kanvas ini ada 9 pilar utama yang merangkum proses bisnis. Di antaranya itu ada customer segment, ada value proposition, ada channel, ada customer relationship, ada revenue streams, ada key activities, ada key resource, ada key partnerships, dan yang terakhir itu ada cost structure. Nah, dalam membuat bisnis plan model kanvas ini merupakan hal paling awal yang biasanya dibutuhkan oleh seorang pengusaha pemula. Dan bisnis yang kami pilih ialah bisnis lilin aromaterapi. Lilin aromaterapi merupakan lilin khusus dengan campuran minyak esensial yang memiliki aroma yang menenangkan dan menyenangkan sehingga dapat memberikan efek relaksasi. Alasan kami memilih bisnis ini, lilin aromaterapi, ialah karena di tengah kondisi pandemik yang telah berlangsung lebih dari 6 bulan ini, mulai membuat banyak orang merasa jenuh dan stres karena hanya melakukan aktivitas di rumah saja. Maka dari itu, lilin aromaterapi ini sangatlah cocok untuk mengatasi kejenuhan tersebut. Selain itu, lilin aromaterapi juga sangat cocok untuk mereka yang memiliki kesibukan dan tingkat stres yang cukup tinggi seperti pegawai kantor, mahasiswa, dan juga untuk para penggemar olahraga yoga, di mana ketenangan dan relaksasi merupakan elemen yang sangat penting. Jadi tadi kan di bisnis plan model kanvas itu ada 9 pilar utama. Yang pertama itu ada customer segment, di mana bagian ini itu berisi siapa yang akan membeli produk. Nah, target yang kami tuju itu adalah kaum milenial, khususnya itu wanita yang berusia sekitar 15 tahun sampai 25 tahun. Yang kedua itu para penggemar olahraga yoga, di mana mereka menyukai efek rileks yang didapat dari yoga itu sendiri, dan produk lilin aromaterapi ini bisa menambah efek relaksasi. Nah, yang kedua itu ada value proposition, di mana bagian ini itu berisi kenapa orang memilih untuk menggunakan produk kami, apa keunggulan dari produk ini, dan apa yang menarik dari produk ini. Yang pertama itu memberikan efek relaksasi. Nah, lilin aromaterapi ini memberikan efek relaksasi untuk mengurangi stres dan kelelahan, di mana dibuat dari bahan alami yang membuat aromanya itu terasa hangat dan tahan lama tanpa membuat pusing. Yang kedua itu menambah estetika ruangan. Nah, dengan berbagai desain produk lilin yang menarik dan yang beragam itu bisa menambah estetika ruangan tempat peletakan lilin. Yang ketiga, channels. Channel atau saluran adalah bagaimana kita bisa menyampaikan produk kita hingga sampai kepada konsumen. Lalu, channel yang akan kami gunakan agar pelanggan dapat mengetahui produk kami ialah melalui media sosial yaitu Instagram dan TikTok. Dan yang keempat, customer relationship atau hubungan konsumen. Ini merupakan elemen di mana perusahaan atau pebisnis menjalin ikatan dengan pelanggannya. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Nah, bagaimana cara kami agar selalu connect dengan pelanggan? Selain adanya komunikasi dua arah di mana pelanggan bisa bertanya-tanya melalui chat, kami juga akan memberikan diskon sebesar 5% untuk pembelian selanjutnya dalam kurun waktu tertentu. Yang kelima itu ada revenue streams, di mana bagian ini tuh berisi bagaimana cara agar bisnis yang kita jalankan itu bisa menghasilkan uang. Agar bisnis yang kita jalankan bisa menghasilkan uang itu dengan menjual produk yang kita buat, yaitu lilin aromaterapi. Dan yang keenam yaitu key activities. Jadi untuk memastikan bahwa bisnis yang kita jalankan itu bisa berjalan dengan baik, key activities ini perlu dibangun dan dijaga. Nah, key activities dari bisnis ini itu meliputi produksi dari lilin aromaterapi itu sendiri, promosi produk melalui media sosial, dan yang terakhir itu penjualan produk lilin aromaterapi.
Selanjutnya, di poin ke-7 ada key partnership atau kerjasama. Elemen ini berfungsi untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Tidak ada salahnya menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi yang kami mau. Dan dalam rancangan bisnis kami, salah satu pihak yang akan menentukan kesuksesan kami ialah supplier bahan baku dari lilin aromaterapi itu sendiri. Yang ke-8 ada key research atau sumber daya. Key research adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki suatu perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Dan dalam rancangan bisnis kami, sumber daya utama yang harus dimiliki untuk menjalankan bisnis ialah bahan baku pembuatan lilin serta peralatan untuk proses pembuatan lilin tersebut. Dan yang terakhir ada cost structure atau struktur biaya. Elemen terakhir yang tidak kalah penting dengan ke-8 elemen lainnya yang sebelumnya sudah dijelaskan adalah struktur pembiayaan bisnis tersebut. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan resiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Pada elemen terakhir ini, tentu dibutuhkan laporan keuangan yang tepat. Nah, dalam rancangan bisnis kami, laporan keuangannya adalah sebagai berikut yang akan ditampilkan di slide selanjutnya. Sekian presentasi dan paparan tentang bisnis plan model kanvas yang telah kami rancang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.